Yosa, kembali lagi di Kako Anime. Dan ini dia hal menarik yang ada di manga One Piece chapter 1066. Ya, ada yang menarik yang ingin saya sampaikan soal yang terjadi pada chapter kali ini, yang mana salah satunya adalah soal Vegapunk. Dimana hal atau poin yang ingin saya sampaikan di sini adalah miripnya Vegapunk dengan Einstein. Yap, tepat sekali. Pastinya kalian semua sadar akan hal itu ketika melihat Vegapunk di usia tuanya. Wajahnya dan juga lidahnya yang melet itu ya benar-benar mirip dengan sosok itu. Dan tahu nggak sih kalian bahwasannya dahulu 1 tahun yang lalu lebih tepatnya di video kita yang ini ya ada pernah membahas soal perang terbesar yang akan diciptakan oleh Oda Sensei, dimana pastinya kita juga tahu ya bahwasannya Oda Sensei pernah membuat suatu pernyataan atau semacamnya lah, dirinya ingin membuat suatu perang yang amat dahsyat dalam sejarah anime manga. Dan teori kita soal itu di video itu ya ada kemungkinan referensi perang ini akan berkaitan dengan perkataannya Albert Einstein, dimana ya seorang Albert Einstein pernah mengatakan kalau dunia ini akan mengalami suatu tragedi, yaitu perang dunia keempat. Lah, perang dunia ketiga aja belum terjadi. Tepat sekali. Dimana lebih detailnya seorang Albert Einstein pernah mengatakan, aku tidak tahu bagaimana perang dunia ketiga terjadi, tetapi perang dunia keempat itu akan menggunakan tongkat dan batu. Ya, tongkat dan batu adalah alat perang kuno atau senjata kuno yang digunakan oleh orang-orang dahulu di peradaban kuno. Sehingga daripada perkataannya Einstein ini ya kita sebut saja kalau perang dunia keempat itu akan memakai konsep kembali ke peradaban kuno. Dan dari situ di sini ya di video itu juga Mimin merumuskan suatu pernyataan kalau atau bahwasannya perang yang akan terjadi di One Piece itu nantinya akan kembali ke konsep kuno seperti yang dikatakan oleh Einstein. Dan mengejutkannya ternyata kita dihadirkan sosok karakter yang mirip dengan Einstein di serial ini, yaitu Vegapunk. Dan pada chapter kali ini yaitu chapter 1064, seorang Vegapunk atau Sokka benar-benar memaparkan tentang sejarah kuno, teknologinya ataupun pengetahuannya, dan ada kemungkinannya next chapter ya nih orang akan bicara soal senjata kuno. Jadi pada intinya konsep Einstein atau konsep kembali ke peradaban kuno benar-benar relate dengan apa yang akan terjadi saat ini, terutama kepada Vegapunk yang sudah membahas hal kuno, apalagi ternyata dia punya koneksi dengan Dragon yang punya tekad melanjutkan tekad Ohara tentang sejarah kuno dan akan memunculkan suatu perang dengan world government. Iya, benar-benar memperkuat skenario kita kalau perang puncak di One Piece akan bereferensi daripada perkataannya Albert Einstein yang menggunakan hal-hal kuno atau kembali kepada peradaban kuno. Yang mana di One Piece tentu ini akan berkaitan dengan senjata kuno, yaitu Poseidon, kemudian Pluton, Uranus dan yang lainnya. Dan ya, bagaimana menurut kalian? Kemudian ya soal Vegapunk tentu yang jadi perdebatan sebelumnya adalah soal jenis kelaminnya. Ya, banyak fans yang mengira Vegapunk itu adalah wanita. Bahkan ada juga yang percaya kalau Vegapunk itu adalah ibunya Luffy. Tetapi pada chapter 1066 dijelaskan sosoknya adalah laki-laki. Benar-benar cukup memperjelas kalau apa yang kita bahas di cover ini ya sebelumnya tidaklah mengecewakan. Ya, pada video ini di cover ini kita membahas melalui clue yang ada di sana, di mana lebih tepatnya ada suatu cangkir atau cup di pojokan yang simbolnya mirip dengan peta konsepnya seorang Vegapunk. Dan setelah ya kita telusuri melalui bilangan biner dan juga vigesimal dan yang lainnya, menuntun kita pada huruf G bilangan vigesimal, di mana sekedar info ya dalam bilangan vigesimal G itu sama dengan 16 dan logonya mirip dengan peta konsep dari Vegapunk juga. Yang mana ada satu Vegapunk yang asli dari 6 pang-pang atau cloningannya. Dan pradugaan kita di video ini ya G melambangkan 2 hal. Pertama, G untuk girl atau wanita yang berusia 16 tahun, yang mana itu pula menjadi referensi daripada pang-pang atau cloningan atau semacamnya daripada Vegapunk. Sementara G untuk guy atau pria dewasa berusia 61 tahun untuk Vegapunk yang asli. Ya, di video ini kita menegaskan kalau Vegapunk itu ya berusia kepala 6 alias 61 tahun yang merupakan laki-laki. Dan ternyata umur Vegapunk jika dihitung dari backstory-nya dan saat ini ya kalau kita hitung-hitung itu umur Vegapunk itu berusia 65 tahun. Ya, secara spesifiknya meleset sih untuk umur Vegapunk daripada pradugaan kita. Namun untuk fasenya kita tepat ya kalau Vegapunk itu pria dewasa bahkan lanjut usia dengan umur kepala 6. Ini wanita.
ini wanita, dan ini juga wanita. Biar ku tebak. Betul, aku pria. Senang bertemu denganmu. Dan terkait soal Vegapunk ya, ada satu hal pembahasan kita yang nampaknya meleset ya atau salah. Karena ternyata Stella atau tubuh asli Vegapunk itu bukanlah Punk 04. Dan kemudian ya kita lanjut berbicara soal manga One Piece chapter 1066. Ya, ada satu hal menarik lainnya di sini ya, yang Mimin sadar dan mungkin kalian juga sadar kalau di baju Dragon itu di backstory-nya Vegapunk ya ada logo bintang di bajunya. Dan Mimin nggak tahu ya apakah itu semacam atau hal menarik di dalamnya, karena di lain panel bintang itu atau logo bintang itu tidak ada di bajunya Dragon. Apakah ini kesalahan ataukah ini emang clue yang dipertegas kalau pada dasarnya bintang emang logo pasukan revolusi. Dan pada dasarnya pula ya di cover story Karibo, kemudian di panel manga chapter sebelumnya pula ada bendera bintang sebagai pasukan revolusi. Dan apakah pada chapter ini pula akan mempertegas kalau Vegapunk ini sebenarnya adalah pasukan revolusi? Ya, soal pasukan revolusi berbintang ini. Dan ya, bagaimana menurut kalian? Kemudian terkait soal Jaguar di Soul, ya seperti yang kita ketahui bersama pada chapter ini ya, Saka mengatakan kalau sosok Soul ini bersembunyi atau menyembunyikan keberadaannya dari dunia. Dan yang jadi pertanyaannya di sini adalah apakah Jaguar di Soul ini merupakan orang yang dicari-cari oleh Kid dan juga Killer? Karena pada dasarnya akan cukup masuk akal, soalnya ya Kid sendiri mengaku sosok ini atau sosok yang ia cari itu benar-benar minim informasinya, dan Kid juga nggak tahu di mana keberadaannya pada saat ini. Yang mana dari situlah menimbulkan suatu kecurigaan apakah orang yang dicari oleh Kid dan juga Killer itu adalah Jaguar di Soul. Dan jika itu benar, tetap saja menjadi suatu pertanyaan lagi. Ya, jika sosok Jaguar di Soul menyembunyikan keberadaannya, bagaimana Kid dan juga Killer tahu ciri-ciri daripada Jaguar ini yang mungkin memang memiliki luka bakar di tubuhnya? Ya, menarik bukan plot yang akan terbangun daripada Jaguar di Soul ini ke depannya. Dan itu ke depannya, bagaimana plot ke belakangnya? Karena ya di satu sisi pada saat ini tentu saja Aokiji menjadi suatu topik yang hangat untuk dibicarakan. Apa niat Aokiji sebenarnya? Siapa dia? Dan apa sebenarnya yang terjadi di Ohara secara detailnya, terutama pada saat insiden Buster Call itu terjadi? Ya, bagaimana menurut kalian?